Kita lanjutkan kembali dua sisi. Tadi Bang Syarif mengatakan kritikan atau pernyataan Bu Mega itu adalah bentuk kasih sayang. Cuman aja pertanyaan ini arahnya kemana? Nih siapa yang mau jawab? Bung Kapitra, Pak Mas William mungkin. Pak Kapitra dulu. Oke, arahnya kemana Bu Mega? Jadi gini, itu kan ada penelitian ya dari guru besar Universitas Negeri Jakarta ya. Bahwa dalam grid 10 kota besar ya, Jakarta nomor 6. Ada 4 aspek di situ ya. Satu aspek keamanan, aspek beban biaya hidup, peluang kerja, dan aspek daya tarik kota. Dan dibandingkan, kalau aspek keamanan dibandingkan dengan Semarang, ya. Dan juga keberadaan universitasnya. Ya, dibandingkan dengan Semarang. Semarang kejahatan itu sebulan 19 kali. Di Jakarta kejahatan terjadi 16 menit sekali. Artinya tingkat keamanan rendah. Kenapa tingkat keamanan rendah? Kita ini bicara bukan personal, kita bicara institusi pemerintah, ya, provinsi. Jadi kita tidak bicara soal orang ya, tapi pemerintah ini satu kesatuan, ada perangkapnya. Nah, kenapa demikian? Ya, tingkat keamanan begitu rendah, banyak faktor. Faktor jelas lapangan kerja juga sekarang menyempit. Tidak ada inovasi ya, inovasi dalam mengatasi permasalahan yang hari ini yang menimbulkan ya peluang-peluang baru sehingga pengangguran bisa ditekan dan kejahatan ya bisa diturunkan tingkat kejahatan. Nah, kalau balik ke pertanyaan saya, jadi arahnya sebenarnya kemana nih kritikan Bu Mega ini? Iya. Ya, William, coba. Oke. Ya. Jadi saya melihatnya tentunya Bu Megawati tentu ini adalah seperti yang Pak Syarif katakan, ini adalah suatu kritik mungkin. Kritik karena beliau juga adalah warga DKI Jakarta dan waktu itu kan konteksnya adalah intellectual city. Nah, saya melihat bahwa tentunya sebagai kota yang intellectual city, dasarnya menurut saya adalah transparansi dan partisipasi masyarakat. Di mana saya melihat di zamannya Pak Anies, menurut saya transparansi dan partisipasi masyarakat itu kurang dilibatkan. Contohnya misalnya kalau saya lihat, misalnya transparansi anggaran. Saya melihat harusnya anggaran itu di setiap proses perencanaan, tidak hanya setelah pengesahan itu harusnya transparan misalnya. Lalu misalnya lagi kalau kita melihat banjir, itu kan progresnya sampai sekarang kan belum signifikan. Sudah 3 tahun dan kita lihat normalisasi kan belum berjalan dengan maksimal karena ada kendala pembebasan lahan. Jadi menurut saya di situ kita lihat konteks dari Jakarta. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini kayaknya kan mengarahnya kemana-mana nih ya. Tapi sebelum kita lanjutkan diskusinya, kita akan dengerin dulu nih apa kata Calontong. Calontong, silakan. Ya, terima kasih Hanggi. Nah, itu yang dibahas adalah sesuatu yang hasil penelitian dari pimpinan Ketua Senat dan Guru Besar UNJ, Bapak Hafid Abbas. Nah, ini akan kita tampilkan. Inilah hasil penelitiannya tentang City of Intellectual. Nah, urutannya adalah yang pertama Semarang, kemudian Solo, Surabaya ketiga, 4 Denpasar, 5 Malang, 6 Jakarta, 7 Bandung, dan 8 Yogyakarta. Tapi saya kira memang ini hal yang wajar ya, karena memang City of Intellectual kaitannya dengan tentu saja cara berpikir dan pendidikan. Kalau setelah dasar pendidikan sampai SMA kan S1, S2, S3. Makanya kalau peringkat 1, 2, 3 Semarang, Solo, Surabaya pas. Karena memang S1, S2, S3, depannya S semua. Kalau Jakarta J memang, kalau urutan itu mungkin ke 10 J itu. Nah, ini kok ke 6, mungkin ada salah ejak di sini ya. Tapi kita juga akan lihat apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur. Ini dia. Tugas kami pemerintah Provinsi Jakarta adalah bekerja, dan bekerja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jokowi, pemerintah itu bekerja. Kalau masyarakat siapa saja, apalagi Ibu Megawati, presiden kita, presiden yang berapa itu? Kelima ya, Pak Ibu Megawati memberikan masukan, syarat, dan kritik yang konstruktif itu sesuatu yang kami hormati, kami hargai, dan kami pandang itu sesuatu yang baik, menjadi
motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kerja kami agar kinerja pemerintahan lebih baik lagi dan hasilnya lebih baik lagi. Kalau beberapa waktu lalu Jakarta diberikan penghargaan sebagai kota pengelolaan transportasi yang baik di dunia, mudah-mudahan dengan masukan ini kita akan mendapatkan penghargaan-penghargaan lain seperti sebelumnya kita mendapatkan penilaian dari BPKRI sebagai provinsi yang mendapatkan WTP 3 kali berturut-turut dan prestasi yang lain nih. Sekarang kita sedang mengejar prestasi lain seperti Sakip, Akip dan sebagainya. Mudah-mudahan masukan-masukan daripada pemimpin. Nah, itu tadi yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Memang bicara Jakarta memang harus memahami sejarah historisnya ya. Jakarta tidak boleh meninggalkan si Pitung, Jampang. Nah ini kenapa si Pitung ini harus pintar menghitung. Mengelola Jakarta harus ingat Pitung, pintar menghitung. Kemudian Jampang, jangan main gampang. Karena tidak semuanya gampang di Jakarta. Kalau Pitung dan Jampang sudah dikesampingkan, maka yang terjadi adalah sidul. Situasi jadi amburadul. Nah itu yang harus hati-hati. Silakan Anggi, lanjut aja. Bisa aja. Nah, lanjutin lagi nih, tadi kan Bung William mengatakan kalau arahnya kemana kan, pertanyaan Bang Syarif tadi dikatakan ini mulai dari partisipasi masyarakat kurang transparan, penanganan banjir juga enggak. Jadi arahnya menurut kubu sebelah sini seperti itu, Bang Syarif. Anda berarti gimana? Apa yang disampaikan oleh Bung William itu juga sebenarnya tidak relevan. Kita belum meletakkan konteks ini ya, kita belum ketemu arahnya kemana. Maka itu kan dimulai dari publish hasil riset dari UNJ. Kemudian Ibu Megawati menyampaikan Jakarta amburadul. Jadi mari kita letakkan pertama bahwa pernyataan Ibu Megawati adalah negarawan, tidak main-main gitu. Dalam sekali pernyataan itu. Tapi ketika menggunakan kata amburadul, menurut saya tidak tepat. Saya buka di kamus. Tidak tepatnya gimana? Kamus besar bahasa Indonesia. Yang namanya amburadul itu porak-poranda. Tidak tahu arah kemana. Jakarta itu sudah jelas arahnya ada RPJMD Bung Kapitra. Sudah jelas, apalagi 3 tahun ini. Maka kalau ingin menilai amburadul atau tidak, gitulah, nanti ada waktunya. Tinggal 2 tahun lagi. Satu ya. Kedua, ya ini tanda kasih sayang Bu Mega seperti ada lagu Rusanaya dulu tahun 89 itu. Gimana tuh lagunya? Ya, saya mau setel boleh? boleh. Nggak, dikit aja liriknya apa? Saya jadi penasaran. Seorang yang jatuh cinta memang terhadap negerinya, dia masih punya rasa was-was. Bagaimana keadaan saya ini sebagai warga DKI? Menurut saya lagu Rusanaya bisa mewakili perasaan Ibu Mega menurut saya. Sedang jatuh cinta kepada DKI ini supaya lebih baik menurut saya. Sedang jatuh cinta kepada ibu kota. Terhadap ibu kota. Jadi wujud kasih sayangnya. Pernyataan di awal ya. Oke, boleh dikit. Efisiensi dan masih belum puas nih soal efisiensi ya? Iya, karena harus terjawab secara jelas. Begini, yang pertama tentang kota peradaban. Saya mau supaya Anda jelas tentang yang saya maksud nasi kapau. Senen itu terkenal adalah nerakanya Jakarta, Bu. Senen. Saya lahir di sana, besar di sana. Sekarang, nasi kapau yang di Senen itu tertata dengan baik, dengan indah. Ada penataan taman, ada penataan lampu, ada penataan warung-warung yang di sana. Rapi sekali, nyaman sekali. Itu bagian dari penataan kota adalah kenyamanan kota, kenyamanan warga. Anda mau bantah apa soal itu? Yang kedua. Berarti saya bantah. Ya silahkan. Ya. Yang kedua, soal efisiensi. Yang tidak efisiensi itu LRT 6,5 triliun untuk 58 km dari Rawamangun Kelapa Gading yang tidak layak. Itu tidak efisien. Itu 3 tahun yang lalu sebelum Pak Anies. Itu fakta. 6,5 triliun untuk jarak 5,8 km yang operasional bulanannya luar biasa besar, tidak punya penumpang, tidak pernah dikritik oleh PSI. Nah, silakan ditanggapi itu. Boleh. Ada yang ketiga. Tenang aja. Dalam konteks penelitian, lembaga internasional QS menyatakan Jakarta nomor 109 kota paling layak untuk mahasiswa secara internasional. Kita mau bandingkan yang mana? Kita melihat yang UNJ atau yang internasional. Ada 2 penelitian.
Selebihnya silakan Oke, dulu nanti silakan saya. ditanggapi. Supaya tidak semua saya ambil. Anda kalau cuma melihat sudut kecil ketatanan itu. Jangan lihat sudut kecil, saya mau menggambarkan. Saya ingin jawab toh. Iya, silakan. Gantian Biaran ya, saya jawab, Bang Ges toh. ya. Silakan, Bang Kapitra, silakan. Sudut kecil itu menyeluruh. Kalau melihat satu sisi, lihat 24 jam dalam segala musim. Ketika hujan, itu amburadul tuh. Ya. Kenapa? Berapa banyak waduk yang mangkrak sekarang? Ya. Waduk Lebak Bulus, Waduk Rangot, Waduk Cimanggis, Waduk Rambutan, Waduk Kiri. Nah, Waduk Cimanggis itu 5,2 triliun. Ya. Mangkrak dari Maret 2020 jadi ilalang, tutup ilalang. Ya. Ini efisiensi. Belum lagi 360 miliar komitmen fee untuk Formula 1 dan sebagainya. Ya, Formula E, ya. Jadi kalau kita lihat kenyamanan, ya, kenyamanan itu lihat sungai-sungai yang bersih, kita temuin nggak? Kali-kali, waduk-waduk yang telantar sekarang, yang sudah tertata sebelumnya, lalu tinggal dipelihara. Waktu zaman Sandi masih jadi wagub, masih enak, masih ada bisa berenang, ya, di waduk Ibu Susi sama Sandi dan sebagainya. Sekarang kita lihat sebagai apa? Bagaimana kita mengatakan itu suatu kenyamanan? Kenapa tidak ada efisiensi dalam pengelolaan itu? Sehingga tidak melahirkan produktivitas. Nah, boleh? itu sebentar ya, nanti Anda jawab. Ya, itulah yang dikatakan ya pengelolaannya amburadul. Oke, titik dulu sampai di sana, nanti kita jeda dulu, Saya lanjutkan pengen lagi usai jeda. Sesaat lagi Dua Sisi kembali untuk Anda.